Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia Alfita Amelia dengan NIM 172300196. Saya dan kelompok saya mendapatkan tema tentang kompresi teks dan kompresi citra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kompresi teks. Pertama, mari kita pahami dulu pengertiannya. Kompresi teks adalah proses mengurangi ukuran data teks dengan menghilangkan redundansi atau mengubah representasinya menjadi lebih efisien, tanpa menghilangkan informasi penting. Tujuannya sederhana, menghemat ruang penyimpanan dan mempercepat proses pengiriman data. Lalu, mengapa kompresi teks itu penting? Ada beberapa alasan utama. Yang pertama, menghemat ruang penyimpanan. File teks yang sudah dikompresi akan jauh lebih kecil sehingga cocok untuk menyimpan dokumen besar seperti arsip, log system, atau database. Yang kedua, mempercepat transmisi data. Semakin kecil ukuran file, semakin cepat file tersebut dikirim melalui jaringan. Ini sangat penting untuk aplikasi web, email, dan komunikasi real-time seperti chat. Yang ketiga, mengurangi penggunaan bandwidth. Dengan ukuran data yang lebih kecil, beban jaringan akan berkurang, sehingga akan membantu pada sistem dengan banyak pengguna seperti server web dan layanan cloud. Yang keempat, mendukung keamanan dan enkripsi. Data yang lebih kecil lebih cepat diproses saat dienkripsi, sehingga kompresi sering dilakukan sebelum enkripsi atau efisiensi. Yang kelima, meningkatkan performa aplikasi. Aplikasi mobile dan web dapat membuat lebih cepat, terutama pada jaringan yang lambat. Dampaknya, pengalaman pengguna menjadi jauh lebih baik. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu mendukung skalabilitas sistem. Dengan kompresi, sistem dapat menangani lebih banyak data tanpa harus menambah infrastruktur yang besar. Selanjutnya, apa saja contoh penggunaan kompresi teks dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, pada website. GZIP digunakan untuk mempercepat loading halaman. Yang kedua, pada email. Kompresi mempercepat pengiriman dan penerimaan pesan. Yang ketiga, pada file arsip seperti RAR atau zip. Kompresi menggabungkan dan mengecilkan ukuran banyak dokumen sekaligus. Yang keempat, pada aplikasi chat. Kompresi membuat pesan terkirim lebih cepat dan lebih hemat data. Dan yang terakhir, pada database. Kompresi membantu mengurangi ukuran log dan metadata. Metode ini sangat efisien pada teks dengan distribusi karakter yang tidak merata dan banyak digunakan pada file PDF, dokumen teks, hingga gambar tertentu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya yang lain. Terima kasih. Saya Siti Hujaima dengan NIM 172300099 akan melanjutkan materi yang sudah dibawakan oleh Kak Alfi. Sekarang kita lanjutkan ke algoritma kedua, yaitu LZW atau Lample Zip Welch. Ini juga termasuk jenis lossless compression. Cara kerjanya, LZW mencari pola berulang dalam teks, kemudian menyimpan pola tersebut sebagai entry ke dalam kamus. Setelah itu, pola yang sama diganti dengan indeks kamus saja, jadi lebih ringkas. Misalnya, kita punya teks ABABAB, algoritma ini akan mendeteksi bahwa pola AB terus berulang. Pola AB ini disimpan dalam kamus dan digunakan berulang kali dengan referensi indeksnya saja. Kelebihannya, LZW sangat cocok untuk teks dengan banyak pengulangan dan aplikasinya yaitu format zip, GIF, dan TIFF menggunakan algoritma LZW ini. Algoritma ketiga adalah Round Ledge Encoding atau RLE. Ini juga lossless compression dengan cara kerja yang sangat sederhana. RLE mengganti urutan karakter berulang dengan jumlah pengulangannya saja. Contohnya, teks AAAAA, BBB, CC dengan RLE menjadi 5A, 3B, 2C. Kelebihan RLE adalah sangat efisien untuk teks dengan karakter yang berulang secara berurutan. Aplikasinya biasanya untuk kompresi teks sederhana dan citra bitmap. Sekarang kita masuk ke contoh aplikasi kompresi teks yang populer, yaitu Zip. Format Zip berasal dari Amerika Serikat dan diciptakan oleh Phil Katz. Pada tahun 1989, Zip dirancang sebagai solusi kompresi data yang cepat, efisien, dan mudah digunakan, terutama untuk sistem operasi MS-DOS pada masa itu. Phil Katz adalah seorang programmer asal Milwaukee, Wisconsin. Beliau adalah pendiri perusahaan PKware yang merilis software PKZip, alat pertama yang menggunakan format zip. Phil Katz
menciptakan zip sebagai alternatif dalam format ARC yang saat itu populer, namun memiliki keterbatasan dan lisensi yang kuat. Jadi, zip muncul sebagai solusi yang lebih baik dan lebih terbuka. Apa fitur unggulan zip? Pertama, zip menggunakan lossless compression, artinya data asli bisa dipulihkan sepenuhnya tanpa kehilangan informasi. Kedua, format ini mendukung penggabungan banyak file ke dalam satu arsip. Saat kompresi individual untuk setiap file, jadi setiap file dikompres secara terpisah dalam satu paket zip. Selain zip, ada format RAR atau Rochal Archive. Format ini berasal dari Rusia dan diciptakan oleh Eugene Rochal pada tahun 1993. Nama RAR sendiri merupakan singkatan dalam nama penciptanya, Rochal Archive. Eugene Rochal adalah seorang programmer asal Rusia yang mengembangkan format RAR dan peringkat lunaknya, WinRAR. Beliau ini merancang algoritma kompresi RAR untuk memberikan efisiensi lebih tinggi dibandingkan format zip. Yang menarik, Eugene Rochal mengerahkan hak pengelolaan bisnis dan distribusi RAR kepada saudaranya Alexander Rochal agar ia bisa fokus pada pengembangan teknis. Mari kita lihat timeline perkembangan RAR. Tahun 1993, format RAR pertama kali diperkenalkan. Kemudian tahun 1995, WinRAR dirilis sebagai software resmi untuk membuat dan membuka file RAR. Memasuki tahun 2000-an, RAR menjadi sangat populer karena beberapa fitur keunggulan. Pertama, kompresi lebih tinggi dibandingkan zip. Kedua, dukungan multi-volume, di mana file bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Dan ketiga, ada enskripsi dan recovery record untuk memulihkan data jika file rusak. Ada dua fakta menarik tentang RAR. Pertama, RAR adalah format proprietary, artinya algoritma kompresinya tidak tersedia secara bebas. Ini berbeda dengan format open source. Kedua, WinRAR tetap menjadi salah satu software kompresi paling populer di dunia meskipun bersifat berbayar. Yang unik, masa uji cobanya tidak pernah benar-benar berakhir. Baik, di sini ada kompresi citra. Apa sih kompresi citra? Kompresi citra adalah proses mengurangi ukuran data gambar digital dengan cara menghilangkan atau mengurangi redundansi informasi, sehingga gambar tetap terlihat baik namun membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih kecil. Nah, kenapa sih kompresi citra itu penting? Kenapa bisa disebut penting? Karena membantu mengelola dan memanfaatkan gambar digital secara lebih efisien dalam berbagai bidang. Nah, di sini ada beberapa alasan utamanya kenapa bisa disebut itu sangat penting gitu, kompresi citra. Yang pertama, alasan pertama yaitu menghemat ruang penyimpanan. Kenapa bisa disebut seperti itu? Nah, ada 2 poin di sini. Yang pertama, gambar yang dikompresi membutuhkan lebih sedikit memori. Lalu yang kedua, cocok untuk perangkat dengan kapasitas terbatas seperti smartphone, kamera digital, dan sistem embedded. Lalu alasan kedua yaitu mempercepat transmisi data. Ada 2 poin di sini. File gambar yang lebih kecil pastinya lebih cepat diunggah dan diunduh. Lalu poin kedua penting untuk website, aplikasi mobile, dan komunikasi multimedia seperti video call. Lalu alasan ketiga itu meningkatkan performa aplikasi. Kenapa bisa disebut meningkatkan performa aplikasi? Nah, ada 2 poin di sini. Yang pertama, gambar ringan mempercepat loading halaman web dan aplikasi. Poin kedua, pengalaman pengguna jadi lebih baik, terutama di jaringan yang lambat. Lalu ada alasan keempat, yaitu efisiensi dalam jaringan dan cloud. Ada 2 poin juga di sini. Yang pertama, mengurangi bandwidth yang dibutuhkan untuk streaming atau backup gambar. Lalu poin kedua, menurunkan biaya penyimpanan dan transfer data di layanan cloud. Nah, alasan kelima itu mendukung analisis dan pemrosesan citra. Ada 2 poin juga, kompresi memungkinkan pemrosesan citra lebih cepat dalam sistem AI, pengenalan wajah, dan citra medis. Lalu poin kedua, format terkompresi mempermudah pengelolaan batch data besar. Di sini kita juga ada contoh nyata penggunaan. Yang pertama itu aplikasi media sosial.
saat kita mengunggah foto ke Instagram, WhatsApp, atau Facebook, gambar dikompresi agar cepat dikirim dan tidak membebani server. Lalu yang kedua, kompresi ini biasanya lossy seperti JPEG untuk mengurangi ukuran file. Lalu ada contoh nyata pengguna yang kedua, yaitu website dan e-commerce. Poin pertama, toko online seperti Tokopedia atau Shopee menggunakan gambar produk yang dikompresi agar halaman lebih cepat dimuat seperti itu. Lalu poin kedua ada format WP, sering digunakan karena ukurannya kecil dan kualitasnya tetap bagus. Seperti itu. Lalu yang ketiga, contoh nyata penggunaan yang ketiga itu kamera smartphone. Di mana poin pertama itu foto yang kita ambil otomatis dikompresi ke format JPG agar bisa menyimpan banyak gambar tanpa memenuhi memori kita. Seperti itu. Lalu poin kedua, beberapa ponsel juga menawarkan format HEIF untuk kompresi lebih efisien. Seperti itu. Lalu ada contoh nyata penggunaan yang keempat, yaitu citra medis. Poin pertama, rumah sakit penyimpanan hasil CT scan dan MRI dalam format DICOM atau DICOM yang mendukung kompresi lossless. Lalu poin kedua, ini penting agar data tetap akurat tapi tidak memakan banyak ruang penyimpanan kita. Seperti itu. Lalu ada contoh penggunaan yang kelima, penginderaan jauh dan citra satelit. Ada 2 poin juga di sini, yaitu gambar dari satelit dikompresi sebelum dikirim ke bumi untuk menghemat bandwidth maksudnya. Lalu poin kedua, digunakan dalam pemantauan hutan, cuaca, dan bencana alam. Lalu ada contoh penggunaan keenam, itu streaming video. Ada 2 poin juga di sini. Setiap frame video adalah citra yang dikompresi menggunakan kodek seperti H.264 atau HEVC. Seperti itu. Lalu ada contoh streaming video itu seperti YouTube, Netflix, seperti YouTube dan Netflix mengompresi video agar bisa diputar lancar di berbagai jaringan. Seperti itu. Lalu yang terakhir dari contoh nyata penggunaan yaitu dataset AI dan machine learning. Oke, dataset seperti ImageNet atau CIFAR 10 berisi ribuan gambar yang dikompresi agar mudah diunduh dan diproses oleh model AI. Seperti itu. Teknik kompresi citra. Saya kembalikan salah satu teknik kompresi citra, yaitu run-like encoding yang berjenis lossless. Mengganti deretan piksel yang sama dengan satu nilai dan jumlah pengulangannya. Cocok untuk gambar dengan area warna seragam. Misalkan di sini 4:0. Ada 4 kali angka 0. 1:0, 2:1, dan 1:0. Ada 0, angka 0 1 kali dan 1 2 kali dan 0 1 kali. 3:0, 1:1. Ada 0 3 kali dan 1 1 kali. Kemudian 4:0 lagi, ada 0 4 kali. Contoh aplikasi yang terdapat kompresi citra di dalamnya adalah WhatsApp, Instagram, dan Google Foto, ataupun Shopee dan Tokopedia. Saat mengirim foto ke aplikasi tersebut, foto akan dikompres untuk menghemat penyimpanan server. Dan apabila kita ingin menyimpan dengan format tinggi, beberapa aplikasi menyediakan opsi high quality. Kesimpulan, kompresi teks dan kompresi citra adalah 2 teknik penting dalam pengolahan data digital yang bertujuan mengurangi ukuran file untuk efisiensi penyimpanan dan transmisi. Kompresi teks biasanya bersifat lossless, memungkinkan data dipulihkan sepenuhnya seperti pada format zip atau RAR, dan digunakan dalam arsip dokumen dan pengiriman email. Sementara itu, kompresi citra bisa bersifat lossless maupun lossy, seperti pada format JPEG atau PNG. Digunakan secara luas dalam aplikasi media sosial, website, kamera digital, dan sistem kecerdasan buatan. Keduanya memainkan peran
krusial dalam mempercepat proses digital dan menghemat sumber daya.